Halo teman-teman calon guru profesional, jumpa lagi dengan saya. Nah, kali ini kita akan membahas lagi ya di part ke-15 ini pembahasan soal UKPPG tahun 2025. Nah, teman-teman, pada hari ini kita akan membahas subindikator 1.3.5, yakni mengkomunikasikan laporan capaian belajar peserta didik. Nah, adapun pengetahuannya, perencanaan dan asesmen pembelajaran, yang kedua ada evaluasi hasil belajar, yang ketiga ada umpan balik dalam pembelajaran. Nah, berikut teman-teman adalah soal yang sudah disesuaikan dengan subindikator tersebut. Nah, di sini ada sebuah kasus di mana Bu Lestari menghadapi kendala ketika menyampaikan laporan capaian belajar kepada orang tua siswa. Nah, beberapa orang tua siswa tampak bingung karena laporan hanya berisi deskripsi kognitif dalam bentuk indikator yang terlalu teknis. Nah, salah satu orang tua mengatakan, saya tidak mengerti ini. Maksudnya apa? Nah, anak saya ini nilainya bagus atau tidak? Nah, dari situasi ini, strategi komunikasi laporan capaian belajar yang paling tepat untuk diperbaiki adalah A. Mengganti deskripsi indikator dengan skor numerik dan ranking siswa. B. Menyederhanakan bahasa laporan agar dapat dipahami oleh semua orang tua. C. Menambahkan deskripsi teknis yang lebih rinci untuk memperjelas capaian indikator. Atau D. Menyerahkan dokumen rapor saja tanpa perlu penjelasan tambahan. Atau E. Melibatkan siswa menyampaikan laporan agar lebih bertanggung jawab. Nah, seperti biasa teman-teman, kita renungkan terlebih dahulu. Oke, jika sudah kita lanjut. Oke, seperti biasa teman-teman, kita akan membedah kasus ini. Nah, ini diketahui Bu Lestari ini menghadapi kendala ya, umumnya. Nah, dia ini kendala ketika menyampaikan laporan capaian pembelajaran ya. Nah, ini kelemahannya kepada orang tua siswa. Oke, artinya cara penyampaian di sini ada masalah ya. Dari guru ya ke orang tua. Ada permasalahan di sini, ada gap berarti. Oke. Kemudian beberapa orang tua bingung karena laporan berisi deskripsi kognitif yang berbentuk indikator yang terlalu teknis. Nah, ya ini bingung. Penyebabnya dia bingung adalah deskripsi kognitif yang terlalu teknis. Nah, teman-teman, langsung saja dari sini kita bisa lihat ya, ini permasalahannya karena terlalu teknis, orang tua tidak paham, sehingga kita perlu menyederhanakannya, teman-teman. Nah, di sini diperjelas lagi ya, salah satu orang tua mengatakan, saya tidak mengerti maksudnya ini apa, ya. Sehingga ya karena ini terlalu teknis, kita perlu menyederhanakannya supaya orang tua bisa paham dengan laporan capaian belajar dari anak-anaknya. Nah, sehingga mereka bisa mengetahui kelemahan atau apakah anak-anak mereka sudah bagus capaian pembelajarannya atau masih perlu ada perbaikan. Nah, sehingga perlu disederhanakan. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah B, teman-teman. Ini menyederhanakan bahasa laporan agar dapat dipahami oleh semua orang tua siswa. Nah, kenapa yang A? Ini salah ya. Skor dan ranking ini bukan pendekatan berpusat pada peserta didik, malah bisa kontraproduktif. Ya, ini tidak akan menguatkan peserta didik ya, di mana skor dan ranking ini tidak akan betul-betul apa namanya itu, dia itu akan mengembangkan ya peserta didik lebih jauh karena apa? Dia itu tidak tahu di mana kelemahannya ya, di mana kelemahannya seperti apa sehingga orang tua itu tidak bisa menindaklanjutinya di rumah untuk mengatasi kelemahan tersebut. Serta orang tua juga tidak mengetahui ya secara lebih spesifik bagaimana sih perkembangan anak mereka, di mana sih potensi mereka, sehingga mereka itu orang tua itu bisa mengembangkan potensi anak itu lebih baik. Sehingga jawaban yang A ini kurang tepat. Nah, yang C ini salah ya, menambahkan teknis ini justru karena tadi kan sudah terlalu teknis saja sudah orang tua kebingungan ya seperti itu, sehingga salah ini kurang tepat. Nah, D, tanpa mengkomunikasikan ini juga salah. Karena apa ini hanya menjadi pelapor, apa hanya ngambil laporan saja
orang tua kebingungan nanti gimana perkembangan anaknya seperti itu. Sehingga mereka pasti akan terus menanyakan hal tersebut. Nah, yang ini meski melibatkan siswa ya baik ya, tapi di sini guru yang harus memfasilitasi sebagai penghubung makna laporan. Karena apa? Kalau dari siswa saja ini kan subjektif sekali, tapi kalau dari guru kan ini kan lebih objektif lagi, sehingga jawabannya kurang tepat. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah B, teman-teman. Oke, kita clear dulu teman-teman. Oke, kita lanjut. Oke, ini soal terakhir ya, soal nomor 2 yakni dalam rapor akhir semester, guru-guru ditugaskan menyusun laporan capaian pembelajaran yang mencerminkan kemajuan peserta didik. Nah, salah satu siswa N menunjukkan peningkatan dari nilai 40 ke 68. Oh, ini ada peningkatan ya teman-teman dalam pelajaran matematika. Namun, peningkatan tersebut dapat dia dapat melalui hafalan dan drilling soal, bukan pemahaman konsep. Nah, sementara itu siswa yang lain ya P ya, inisialnya P masih berada di skor 58 tapi sudah mulai menunjukkan strategi berpikir yang fleksibel dan mampu menjelaskan alasan jawabannya dengan benar walaupun belum tuntas. Nah, teman-teman, jika laporan hendak dikomunikasikan sesuai prinsip berpusat pada peserta didik dan esensi belajar yang bermakna, maka guru seharusnya A. Menyatakan bahwa N mengalami kemajuan yang signifikan berdasarkan data numerik. B. Memberikan catatan bahwa B belum memenuhi standar, tapi menunjukkan arah perkembangan yang positif. Atau C. Menyampaikan bahwa P layak dianggap lebih berhasil karena proses belajarnya lebih reflektif. Atau D. Memberikan catatan bahwa peningkatan N tidak menunjukkan pemahaman konseptual meski nilainya tinggi. Atau E, menyampaikan kedua capaian sebagai bentuk kemajuan, tetapi memberi penekanan lebih pada proses P. Oke, teman-teman, silakan direnungkan terlebih dahulu. Oke, kita lanjut. Seperti biasa kita akan bedah. Nah, di sini diketahui secara umum ya, ada dalam rapat akhir semester guru-guru akan ditugaskan untuk menyusun laporan capaian belajar. Di sini ingin menyusun laporan belajar ya yang mencerminkan kemajuan peserta didik ya, mencerminkan artinya memang betul-betul ya pantulannya ya sehingga ini akan menunjukkan peningkatan ya atau kelemahan atau kekurangan dari peserta didik dengan baik ya. Nah, di sini diketahui siswa N ini menunjukkan peningkatan dari nilai 40 ke 68 ya. Ini ada peningkatan sebanyak 28 ya, nilainya naik ya. Nah, nilai ini naik ya, diketahui karena melalui proses hafalan dering soal ya, bukan pemahaman konsep ya. Nah, sehingga nilainya besar, tapi pemahaman konsepnya belum terpenuhi. Nah, sementara siswa yang lain ya, inisialnya P ini tetap skornya 58 ya, kan lebih rendah dari ini 68, tapi menunjukkan strategi berpikir yang fleksibel dan mampu menjelaskan jawaban ya, alasan jawabannya dengan benar walaupun belum tuntas. Artinya dia pemahaman konsepnya sudah masuk ya, teman-teman ya. Nah, sehingga guru ini ingin menyampaikan ya apa yang harus disampaikan. Nah, teman-teman ya, jika kasusnya seperti ini kita lihat ya, ini ada peningkatan nilai, ini ada tetap. Tapi ya di prosesnya dia ini sehingga ini juga ya, ini peningkatan tapi karena ini. Nah, maka kita harus sampaikan dengan betul ya apa yang data yang ada ya berdasarkan bisa asesmen itu transparan ya. Sampaikan saja ini ada peningkatan ya, diberikan catatan saja, diberikan catatan bahwa ini prosesnya melalui hafalan dan drilling soal, bukan pemahaman konsep. Nah, sehingga dari data tersebut,
orang tua bisa memahami bagaimana sih proses perkembangan anak tersebut di sekolah, sehingga mereka itu di rumah mungkin bisa memberikan bimbingan kepada anak-anaknya ya, sehingga proses pembelajaran lebih bermakna dan lebih baik lagi. Nah, ini pada siswa P ini ya, kita bisa menyampaikan bahwa nilainya tetap, tapi dia ada proses pemahaman konsep yang lebih baik ya, sehingga itu bisa dicatatkan catatan kecil ya, sehingga orang tua bisa memahami perkembangan dari anaknya ini, sehingga bisa memberikan treatment di rumah dengan tepat. Serta guru yang kedepannya ya, misalnya ini di akhir semester mau ke semester mau naik kelas misal seperti itu, bisa jadi data acuan bagi guru selanjutnya ya, seperti itu, sehingga jawaban yang paling tepat adalah teman-teman, ya ini menyampaikan kedua capaian sebagai bentuk kemajuan tapi memberi penekanan lebih pada proses ya. Nah, sehingga apa? Data realnya yang didapatkan, transparasinya kelihatan, sehingga asesmen ini bisa, atau laporan ini bisa menjadi gambaran tentang kemajuan dari peserta didik tersebut dengan real. Nah, kenapa jawaban yang A ini salah ya? Ini menilai angka saja. Ya, kalau angka saja kayak bilang, oh, anak ini kemajuannya 80 gitu. Apanya ini 80 ya gitu, orang tuanya seperti itu. Nah, kalau kita jelaskan, oh anak ini sudah bisa perkalian, misalnya seperti itu. Anak ini sudah bisa pembagian, sudah memahami perkalian dengan baik. Nah, ini dilihat dari dia sudah bisa memecahkan permasalahan seperti ini, saat seperti itu kan. Sehingga apa, orang tua, oh ternyata perkembangan anak saya seperti ini. Nah, ini tidak bermakna ya. 80 itu nilai itu saja tidak bermakna ini. Ini kurang memberikan gambaran bagi orang tua. Yang B ini salah. Kenapa? Ini menekankan kekurangan P ya. Meski pada prosesnya ini dia sangat berkualitas. Sehingga ini kurang betul. Nah, yang C ini prematur karena menyimpulkan keberhasilan hanya karena proses saja. Ya, karena tidak lengkap ya. Padahal ini ada faktor yang lain. Seperti itu kan. Nah, yang D salah karena terlalu fokus pada kekurangan N tanpa melihat semangat dan usahanya. Ya, yang E baru benar ya. Sehingga karena ada mengakui kemajuan keduanya, tapi memberi bobot pada proses reflektif dan pemahaman. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah E, teman-teman. Oke, kita clear. Oke, teman-teman. Sekian dari pembahasan soal kita hari ini. Semoga di video ini memberikan manfaat bagi teman-teman. Semoga teman-teman bisa lulus tes UKPPG dengan baik. Ingat ya, saya berharap teman-teman bisa memperoleh sertif dan menjadi guru yang profesional. Ingat tips dan trik yang saya sampaikan, yakni membedah dulu soalnya seperti apa, kemudian ikuti perintah soalnya dan kaitkan dengan pengalaman teman-teman ketika lakukan PPL ataupun ketika mengajar di kelas. Nah, teman-teman, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk pembahasan soal KPPG lainnya.